Assalamualaikum guys. Perkenalkan, nama saya Dia Pitaloka, jurusan Manajemen dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya di sini akan berbagi ilmu tentang materi yang telah saya pahami dari mata kuliah Manajemen Syariah yang berjudul Sejarah Keuangan dan Ekonomi Syariah. Bank Islam pertama pada 1963 sebagai pilot proyek dalam bentuk tabungan pedesaan di kota kecil Midgamar, Mesir pada tahun 1965 di Pakistan dalam bentuk bank koperasi. Pada tahun 1970 berdiri Islamic Development Bank pada 20 Oktober 1975 dan memicu bermunculannya bank Islam secara penuh di berbagai negara. Awal bank Islamik bermunculan di negara yaitu Dubai Islamic Bank pada Maret 1975, Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sundan pada tahun 1977, dan di Kuwait Financial House di Kuwait pada tahun 1977. Indonesia termasuk negara yang relatif terlambat dalam perbankan syariah, lalu baru diresmikan pada tahun 1983 oleh pemerintahan Soeharto. Bank Muamalat yang resmi pertama sebagai bank syariah, dan hal ini semakin menegaskan adanya kontrol atas hal tersebut di Indonesia. Itu pun dibuka pada tahun 1991. Tahun 1992 Bank Islam belum dikenal sistem perbankan di Indonesia. Saat itu pemerintahan belum memiliki komitmen dan kebijakan untuk mengembangkan perbankan Islam ataupun menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system. Pada tahun 1998 merupakan tonggak bersejarah perbankan Islam di Indonesia ketika pemerintahan memberi komitmennya secara penuh. Hukum Perbankan 1992 mendefinisikan Bank Umum Syariah sebagai bank umum yang beroperasi di bawah prinsip syariah. Itu salah satu yang dipatuhi larangan Islam terhadap riba, gharar, qimar, dan aktivitas haram lainnya atau aktivitas yang dilarang agama Islam. Lalu pada tahun 2008 ada 3 bank umum syariah di Indonesia. Yang pertama ada PT Bank Muamalat Indonesia berdiri sejak 1992. Yang kedua ada PT Bank Syariah Mandiri berdiri sejak 1999. Yang ketiga ada PT Bank Mega Syariah Indonesia berdiri sejak 2004. Yang terakhir ada Bank Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia ada 3 kelompok bank Islam loh, yaitu yang pertama ada Bank Umum Syariah yang bisa dipanggil BUS, yang kedua ada Unit Usaha Syariah yang juga dipanggil UUS, yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau dipanggil BPRS. Selanjutnya, pengertian dari Bank Umum Syariah yang merupakan bank yang memegang prinsip Islam. BUS ini setara dengan bank konvensional dalam bentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Lalu yang kedua ada Unit Usaha Syariah, merupakan unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional atau kantor induk dari cabang Islam. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non-devisa. Nah, kalian juga perlu tahu nih apa bank devisa atau bank non-devisa. Nah, yang pertama ada pengertian bank devisa, merupakan bank yang dapat melakukan kegiatan jual beli secara keseluruhan dengan menggunakan mata uang asing hingga ke luar negeri. Lalu ada pengertian bank non-devisa, yaitu merupakan bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang terbatas pada negara tertentu saja. Dan terakhir ada pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS yang merupakan bank yang melaksanakan kegiatan pembayaran lalu lintas. Nah, BPRS juga setara dengan BPR konvensional. Nah, ada juga nih Dewan Syariah Nasional DSN yang dibentuk oleh MUI. Dan ada juga Dewan Pengawas Syariah DPS yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, tugas DPS ini mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari agar sesuai fatwa DSN.
Nah, ada juga nih Badan Arbitrase Syariah Nasional yang merupakan lembaga yang menjadi penengah jika ada konflik antara bank dan nasabahnya sesuai dengan tata cara dan hukum Islam. Oke guys, thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.